Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan nikmatnya kita bisa kembali mempelajari bahasa Arab. Kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa kembali mempelajari bahasa Arab. Dengan itu kita bisa memahami, insyaallah memahami Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita masuk kepada pembahasan al-i'rab wal bina. Ya, al-i'rab wal bina. I'rab itu apa? I'rab adalah huwa taghyiru awakhiril kalim bisababi dukhulil amil. Ya. I'rab adalah perubahan pada harokat akhir sebuah kalimat bisababi dukhulil amil, dengan sebab masuknya amil. Ya. Mislu, contohnya, hadza talibun. Ini seorang mahasiswa. Ra'aitu taliban. Ya, aku telah melihat seorang mahasiswa. Maka ini yang berubah ini ya. Bun dan ban yang berubah. Ini. Itu ya. Marartu bi talibin, ya. Hadza talibun. Ya, kenapa? Karena dia posisinya sebagai khobar. Ya, hadza mubtada, talibun sebagai khobar. Ra'aitu taliban, ya, ro'a itu sebagai fi'il, tu sebagai fa'il, taliban sebagai maf'ul. Marartu bi talibin, ya, maro sebagai fi'il madi, tu sebagai fa'il, bi talibin sebagai maf'ul, ya. Bi harfu jar, maka talibin menjadi majrur, ya. Ban dan bin, bun, ban, bin. Nah, gitu. Albina, apa itu albina? Huwa luzumu awakhiril kalim halatan wahidatan. Adalah tetapnya harokat pada akhir sebuah kalimat dalam satu keadaan. Mislu, contohnya, huwa, anta, nahnu, ana, hadhihi. Huwa, dia laki-laki, anta, kamu laki-laki, ya, satu orang. Nahnu, kami, ana, saya, hadhihi, ini, ya, ini yang menunjukkan muannas. Kemudian aqsamul i'rab, ya, aqsamul i'rab, macam-macam i'rab. Nah, ini macam-macam i'rab. Macam-macam i'rab terbagi menjadi 4, yang disebut dengan raf'un, rofa, nasbun, nasob, khofdun, khofat atau jar, ya, jazmun, yaitu jazm. Nah, rofa, tanda asli rofa adalah dhammah. Nah, tanda asli rofa itu apa? Dhammah. Tanda asli rofa adalah apa? Dhammah. Rofa itu apa? Dhammah. Dhammah. Ya. Tanda asli nasab itu fathah. Nasab fathah. Ya, fathah. Tanda asli jazm itu sukun, lam yaktub. Nah, belakangnya sukun. Jadi kalau kita berbicara ilmu nahwu adalah yang mengurusi harokat akhir sebuah kata atau kalimat. Lam yaktub, ya, sukun tanda aslinya. Sukun. Nah, gitu ya. Tanda aslinya sukun. Maka rofa itu bentuknya baitun, rojulun, kitabun. Nasob, baitan, rojulan, kitaban. Khofat atau jar, baitin, rojulin, kitabin.
jazm lam yaskut la tajlis. Nah, falil asma min dzalika raf'u wan nasbu ya wal khafdu wala jazma fiha. Maka untuk isim ya itu bisa masuk kepada ya i'rab rafa, nasab, khafad, jar dan tidak masuk kepada jazm. Jazm itu tanda aslinya apa tadi? Tanda aslinya adalah sukun ya. Jadi isim itu tidak mungkin sukun ya atau tidak masuk kepada jazm ya sukun. Ya, kenapa? Kalau tidak dhammah, kalau tidak fathah ya kasroh yaitu isim. Sedangkan walil af'ali min dzalika raf'u wa nasbu wala jazmu wala khafdu fiha. Sedangkan fi'il ya itu masuk kepada rafa, nasab ya, jazm dan tidak masuk kepada ya khafad atau jar kasroh ya. Tidak mungkin fi'il berharokat kasroh. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya isim itu terbagi menjadi dua yaitu mabni ya, mabni dan juga mu'rab ya. Apa itu mabni? Mabni itu adalah berharokat tetap ya. Mabni tadi berharokat apa? Tetap ya, harokatnya tetap. Sedangkan mu'rab berharokat ya, berharokat apa? Berubah ya. Yang berubah ini ada tiga keadaan. Ada yang marfu, mansub, ada yang majrur ya. Marfu contohnya kitabun ya. Mansub contohnya kitaban, marodon, majrur atau mahfud kitabin, marodin. Sedangkan al-mabniyu huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil amil. Mabni adalah sesuatu yang berubah pada harokat akhirnya disebabkan masuknya amil. Contoh darosa hadza ya, dalam keadaan apapun ya ini dibaca tetap dibaca apa? Hadza. Ya, ra'aitu hadza, marartu bihadza. Kenapa bisa tetap ya? Karena hadza itu isim isyarah, kata tunjuk yang mana berhukum mabni. Jadi tetap dibaca hadza, tidak mungkin hadzu atau hadzi ya. Tetap aja dia dibaca hadza. Ya, entah itu dia posisinya sebagai fa'il ya, sebagai maf'ul bi atau sebagai majrur ya, tetap aja dia dibaca hadza. Al-mu'rab huwa ma taghayyara akhiruhu bisababi dukhulil amil. Mu'rab adalah sesuatu yang berubah pada harokat akhirnya bisababi dukhulil amil, dengan sebab masuknya amil ya. Amil itu sesuatu yang bisa merubah harokat akhir. Misalnya ja'a rojulun ya, telah datang seorang lelaki. Ja'a sebagai fi'il, rojulun sebagai fa'il ya, maka rojulun berharokat dhammah. Ra'aitu rojulan ya, aku telah melihat seorang lelaki ya. Ro'a ya itu sebagai fi'il, tu sebagai fa'il, rojulan sebagai maf'ul bih ya. Marartu bi rojulin ya, bi rojulin ya, aku telah melewati, aku telah berpapasan bi rojulin dengan seorang lelaki. Bi rojulin, bi harfu jar, rojulin majrur ya, ini disebut mu'rab. Bisa lun, lan atau lin. Ingat di harokat akhirnya ya, karena kita membahas ilmu nahwu ya yang mengurusi harokat akhir. Walikullil asma'il mu'robati alamatun khosatun sayati ya bayanuha. Dan pada setiap ya, pada setiap isim, mana tadi? Mana tadi ya? Nah, ini. Walikulli asma'il mu'robat alamatun khosatun sayati bayanuha ya, sayati bayanuha. Dan pada setiap isim-isim yang mu'rob tandanya khusus ya.
Dan akan datang ya, akan datang penjelasannya ya. Isim-isim yang mu'rab memiliki tanda-tanda khusus ya, yang mu'rab ya, nanti akan dijelaskan, akan datang ya, insyaallah. Bisa kita lihat bagan ya tentang al asmaul mu'rabat wa alamat, yang tanda i'rabnya. Nah gini ya, tanda i'rabnya. Nah gini ya. Nah isim mufrad ya, mislu contohnya waladun, tandanya adalah dhammah. Mansub waladan, tandanya adalah fathah. Majrur ya, misal waladin, tandanya adalah kasroh. Musanna waladani ya, tandanya adalah al alif ya, ini al alif, al alif. Nah kemudian mansub contohnya ya, waladaini, tandanya adalah alya. Kemudian majrur waladaini, tandanya adalah alya. Nah gitu. Kemudian jamak mudzakkar salim, muslimuna, tandanya al waw. Muslimina, tandanya ya. Muslimina, tandanya ya. Muslimatun jamak muannats salim, dhammah ya. Muslimatin kasroh, kasroh. Muslimatin kasroh. Jamak taksir auladun dhammah. Kemudian mansubnya auladan fathah, majrurnya auladin kasroh. Kemudian asmaul khamsah, abuka, tandanya al waw. Abaka alif, abika al ya. Isim maksur ya, isim maksur dan mana? Isim maksur al fata dhamma muqaddarah ya, ini al fata. Al fata nih tanda akhirnya ya, tanda akhirnya dhamma muqaddarah. Al fata fathah muqaddarah, al fata kasrah muqaddarah. Kemudian al manqus, isim manqus. Al qadi, contohnya dhamma muqaddarah. Al qadi, contohnya fathah ya. Al qadi yaitu alamatnya atau tandanya itu kasrah muqaddarah. Kemudian ismul ladzi la yansorib ya, contohnya Aisyah, tanda marfu'nya dhammah, mansubnya itu adalah fathah, tandanya majrurnya itu fathah ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Oh ya, untuk selanjutnya yaitu apa namanya, udkur al marfu wal mansuba wal majrur wa alamata kulli minha ya. Sebutkan mana isim marfu ya, yang isim marfu, mana isim mansub, mana itu isim majrur ya, dan juga tanda pada setiap dari isim-isim tersebut. Nah zolimuna, nah ini isim marfu, isim mansub atau majrur. Nah ini ya. Nah dan juga menyebutkan tanda-tandanya, yaumin, lailatun, abi hurairata, zulumatun bimu'minina, kulubihim anfusahum, tijaratuhum ainaini bil huda lil kafirina, jannatani wal hijaratu abu talibin lil qadi dha ilmin an aisyata. Nah ini apa namanya, silakan dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto, dikirimkan di grup ya. Insyaallah ana akan koreksi ya. Nah seperti itu ya. Insyaallah pertemuan kita sampai di sini ya. Kita nanti pertemuan selanjutnya masuk kepada al asma'u awal mabniyat ya, isim-isim yang mabni ya, isim-isim yang mabni. Nah ini silakan dikerjakan latihannya ya, gampang saja ya. Tinggal menyebutkan mana isim yang marfu, mana yang mansub, mana yang majrur. Tadi tanda asli marfu adalah dhammah, tanda asli mansub adalah fathah, tanda asli majrur adalah kasroh. Wa alamata kulli minha, dan tanda-tanda dari setiap isim yang marfu, mansub atau majrur. Tandanya apa? Ya misalnya dhammah, apa namanya, fathah dan kasroh. Ya demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.